Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Muhammad Zaki Adiansah dengan NIM 19020047. Di sini saya ingin membuat video penjelasan hasil kerja saya, yaitu di mata kuliah dosen pengampu Ibu Mutiara Salsabila, pengelolaan pencemaran industri. Yang pertama, limbah B3. Apa yang dimaksud dengan pengelolaan limbah B3? Di sini yang dimaksud dengan pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kategori yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, dan pengangkutan dan pengelolaan limbah B3, termasuk penimbahan hasil pengelolaan tersebut. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan karakteristik limbah B3. Yang pertama, mudah meledak. Limbah yang pada suhu dan tekanan tinggi dapat meledak karena dapat menghasilkan gas dan suhu. Yang kedua, mudah menyala. Mudah menyala ini limbah yang dapat terbakar karena kontak dengan udara, nyala api. Yang ketiga ada pengoksidasi. Limbah yang dapat melepaskan panas karena reaksi oksidasi sehingga menimbulkan api. Bahaya harmful, limbah berbahaya adalah limbah yang baik dalam fase dapat cair maupun gas yang dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan sampai tingkat tertentu melalui kontak inhalasi ataupun oral. Yang kelima ada korosif. Korosif ini menyebabkan iritasi pada kulit. Yang terakhir beracun. Limbah yang mengandung zat yang bersifat beracun bagi makhluk hidup. Nomor 3, sebutkan dan jelaskan kategori limbah B3. Yang pertama, limbah B3 dari sumber spesifik, yaitu limbah berbahaya yang berasal dari kegiatan utama di mana di perusahaan tersebut mengolah, seperti kegiatan utamanya membuat aspal, yaitu mungkin limbah utamanya itu limbah sumber spesifiknya. Nomor 2, limbah B3 dari sumber tidak spesifik. Limbah ini bukan berasal dari kegiatan utamanya, namun kegiatan limbah ini berasal dari kegiatan maintenance, pencucian, pemeliharaan, dan yang masih banyak yang lain. Yang ketiga ada limbah B3 yang sudah kadaluarsa, tumpah dan bekas kemasan B3. Sebutkan dokumen yang dibutuhkan sebagai kelengkapan, persyaratan, dan tata cara permohonan penerbitan izin lingkungan dalam hal pengelolaan limbah B3. Yang pertama, ada persetujuan lingkungan melalui penyusunan AMDAL, perubahan persetujuan lingkungan melalui adendum AMDAL dan RKL-RPL, persetujuan lingkungan, perubahan persetujuan lingkungan atau perubahan kepemilikan. Yang terakhir, persetujuan lingkungan melalui penyusunan formulir URL-UPL, pemeriksaan formulir. Nomor 5, sebutkan dan fasilitas yang dibutuhkan di dalam penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Fasilitas penyimpanan limbah kategori 1 dan kategori 2 dari sumber tidak spesifik. Kategori 2 dari spesifik umum, seperti bangunan, tangki atau kontainer, silo. Yang kategori 2 yaitu spesifik khususnya bangunan, silo, tempat tumpukan limbah, dan waste impoundment. Sebutkan fasilitas penimbunan limbah B3. Limbah B3 mempunyai fasilitas penimbunan akhirnya mempunyai 3 kelas. Yang kelas pertama ada kelas 1, 2, dan 3. Terdapat sumur injeksi, penempatan kembali di area bekas tambang, dan tiling. Dan yang terakhir fasilitas penimbunan B3 selain perkembangan iptek. Nomor 7, sebutkan dan jelaskan metode pengolahan limbah B3. Pengolahan limbah dapat dilakukan secara kimia, fisik, biologi, stabilitasi, proses penambahan suatu zat dan dicampur dengan
limbah untuk meminimalkan kecepatan limbah untuk mengurangi toksisitas dari limbah. Insinerasi pembakaran sama dengan untuk memperkecil volume B3 saat pembakaran atau pengontrolan agar gas batu tidak mencemari udara. Dan yang terakhir ada bioremediasi, yaitu penggunaan mikroorganisme. Tuliskan dan jelaskan fasilitas penyimpanan limbah B3 berdasarkan jenisnya dan waktu. Ini fasilitas limbah B3 dalam bentuk tabel yang dari 50 kg per hari atau lebih mempunyai waktu 90 hari untuk menghasilkan limbah B3, dan ada yang 50 kg per hari untuk menghasilkan waktu seperti 180 hari. Limbah yang kurang dari 50 kg itu sebesar jangka waktunya 365 hari. Limbah B3 kategori 2 spesifik khusus yaitu 365 hari. Tuliskan dan jelaskan fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan. Yang pertama, bangunan kategori 1 itu checklist, kategori 2 dengan tidak spesifik itu checklist, spesifik umum checklist, spesifik khusus checklist. Dan mempunyai jangka waktu 180 hari, 365 hari, 565 hari, dan yang terakhir 365 hari. Jelaskan waktu penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori limbah B3 dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan. Yang pertama, kategori 1 itu kurang dari 50 kg per hari dengan waktu penyimpanan 180 hari. Kategori 2, sumber tidak spesifik itu kurang dari 50 kg per hari dengan waktu penyimpanan 365 hari. 3, kategori 2, sumber umum kurang dari 50 kg per hari sebanyak waktunya 365 hari. Kategori 2 yaitu sumber khusus sebanyak 365 hari. Sebutkan periode pelaporan pada tiap tahap pengelolaan limbah B3. Di sini ada metode pengolahan penyimpanan dengan disimpan dengan perlakuan khusus sebelum diolah, dan blok terdiri dari 2 kali 2 kemasan. Yang kedua ada pengumpulan tentang karakteristik limbah fasilitas perlengkapan laboratorium penanggulangan. Yang ketiga ada pengangkutan, ada terkait dengan pemberian label ke dalam tersebut dan mempunyai proses karakteristik limbah pengemasan khusus terkait pada proses daur ulang. Yang terakhir ada pemanfaatan, yaitu terkait daur ulang, memperoleh kembali dan penggunaan kembali limbah B3. Nah, nomor 12 gambarkan mekanisme perizinan pengelolaan limbah B3 disertai dengan waktu pada setiap tahapannya. Berikut mekanismenya. Yaitu dengan penyimpanan dokumen, menerima kesesuaian dokumen, tidak atau sesuainya, lalu verifikasi teknis, review evaluasi, menyampaikan surat permintaan, menerima surat permintaan. Begitupun dari mulai mengerjakan, dan yang kedua menggunakan permohonan dengan izin lengkap atau tidak, iya validasi permohonan dan sampai selesai. Sebutkan jangka waktu proses perizinan pengelolaan limbah B3 pada tiap tahapannya. Yang pertama tahapan pengurangan dan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan yang terakhir penimbunan. Semuanya mempunyai jangka waktu 45 hari. Nomor 14, sebutkan masa berlaku dari masing-masing pengolahan limbah B3 dalam bentuk tabel. Yang pertama, penyimpanan dengan 5 tahun, pengumpulan 5 tahun, pengangkutan 5 tahun, uji coba pemanfaatan dan pengelolaan 5 tahun, lalu pengolahan 5 tahun dan dapat diperpanjang, dan yang terakhir ada penimbunan 10 tahun dan dapat diperpanjang. Sebutkan contoh pemanfaatan limbah B3, minimal 10. Sebutkan juga sumber limbahnya dari industri apa dan limbahnya apa. Berikut
dari nomor 15, industri tambang dengan izin Copper Sloop, industri Palm Sloop Apple, industri oli bekas bahan bakar, dan masih banyak yang lainnya. Sebutkan fasilitas pengangkutan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Jelaskan ketentuan informasi yang harus ada pada kendaraan pengangkutan. Yang pertama, pengangkutan limbah B3 adalah badan usaha yang memiliki izin khusus berdasarkan PP nomor 101 tahun 2014 wajib dilakukan dengan alat tertutup untuk limbah kategori 1, sedangkan pengangkutan limbah B3 dapat dilakukan dengan alat angkut yang terbuka. Untuk limbah B3 kategori 2 yang harus dilengkapi pada kendaraan adalah simbol limbah B3 yang sesuai dan harus dilengkapi dengan dokumen. Mungkin itu saja penjelasan dari apa yang telah saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.